mengawali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan judul Kita Ditebus oleh Darah Kristus yang amat mahal. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu baik mengasihi dan mencintai kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Sebelum kami melakukan tugas aktivitas pekerjaan pelayanan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-8 dan 19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita ikuti penjelasannya. Setiap jiwa adalah indah karena telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang indah. Mungkin saja iblis berbisik, dosamu terlalu besar untuk diselamatkan Kristus. Ketika mengaku bahwa engkau orang berdosa dan tidak pantas, engkau akan menghadapi si penggoda itu dengan seruan. Oleh jasa pendamaiannya, saya menyatakan Kristus adalah juru selamatku. Saya tidak percaya akan kebajikanku sendiri, tetapi pada darah Yesus yang mahal yang menyucikan saya. Engkau tidak dapat menyelamatkan diri dari kuasa penggoda itu, tetapi ia gemetar dan lari apabila jasa-jasa darahnya yang indah itu didesakkan. Tuhan mengasihimu yang lebih indah bagimu daripada ikatan duniawi, lebih daripada benda duniawi manapun. Pertimbangkanlah betapa indahnya kedekatan yang engkau boleh adakan kepada Dia yang adalah kekuatan dan efisiensimu. Janganlah hidupmu di bawah bayang salib, melainkan ke sisi yang terang dari salib itu, di mana matahari kebenaran boleh bersinar ke dalam hatimu. Kita memiliki akses masuk dengan bebas ke darah Kristus yang menebus itu. Ini harus kita anggap sebagai kehormatan paling indah, berkat terbesar yang pernah dikaruniakan kepada manusia yang berdosa. Dan betapa sedikitnya dihargai karunia yang besar ini. Betapa dalam, betapa lebar, dan betapa berkesinambungan aliran ini. Kepada setiap jiwa yang haus akan kesucian, ada ketenangan, ada perhentian, ada pengaruh yang menghidupkan dari Roh Suci, dan kemudian perjalanan yang suci, gembira, dan aman, serta perhubungan yang indah dengan Kristus. Lalu kita dapat berkata dengan Yohanes, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bicarakanlah itu, doakanlah itu. Biarlah itu yang menjadi tema nyanyian kudus, untuk dibasuh, untuk bersihkan. Jiwa yang percaya menuntut kasih tersebut, dan oleh jasa-jasanya kita berdiri di hadapan takhta Allah, diampuni, dibenarkan, disucikan. Jasanya yang membersihkan itu memberikan kekuatan dan tenaga kepada iman, kuasa kepada doa, dan kebahagiaan dalam penurutan yang menyenangkan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami
bahwa setiap jiwa adalah indah karena telah ditebus dengan darah Yesus Kristus yang indah. Terpujilah namamu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan kuasa Tuhan, hikmat pengetahuan sorga dicurahkan kepada mereka, agar mereka dapat mengatur dan menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami teringat para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang menjalankan pelayanan tugas mereka di tengah-tengah pandemi untuk menangani dan memberikan pelayanan kepada orang-orang yang sakit, bahkan juga yang terpapar oleh karena COVID-19. Kiranya hikmat pengetahuan sorga, dedikasi dan sukacita akan menjadi milik dan bagian di dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah dan semua siswa yang sedang mengikuti aktivitas proses belajar mengajar secara online maupun juga offline. Kiranya dedikasi dan sukacita, hikmat pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada mereka. Kami menyerahkan juga pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, kesehatan, cukupkan kebutuhan mereka, dan berikan sukacita di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa juga untuk para pendengar yang setia, dimanapun mereka berada yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang sedang sakit di rumah, bahkan di rumah sakit, mereka membutuhkan pertolongan kesembuhan, dan Tuhan jamah tubuh mereka. Yang hidup di dalam kebimbangan, Tuhan berikan kepastian hidup kepada mereka. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan anak-anak mereka, kiranya Tuhan memberkati akan usaha pekerjaan mereka dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.